Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah limpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan hidup, masih Allah berikan umur panjang. Semoga umur yang Allah berikan, yang masih Allah berikan hayat, kita bisa manfaatkan untuk menjalankan segala suruh, meninggalkan segala tagah. Salam dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita di dalam kita menjalani hidup dan kehidupan. Bapak-bapak, ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pagi kini kita lanjutkan ulang-ulang kaji. Karena apa kaji dia ulang, bahasa jalan dia bertempuh, maka kita ulang-ulang tarikh. Lah 5 tahun mengaji baru sampai surah Al-An'am. Ya lama aja deh, tak cukup itu 7 tahun, bila mau tahu kan harus lama deh sampai meninggal. Kini di ayat 36, bau jujurnya saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'atsuhumullah summa ilaihi yurja'un. Sadaqallahu azim. Kata Allah di dalam surah Al-An'am ayat 36, innama yastajibul ladzina yasma'una. Masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, masalah penerimaan umat terhadap ajakan Nabi Muhammad. Maka disampaikan Allah Ta'ala, innama, hanya sesungguhnya, yastajibul ladzina yasma'una, yang akan menerima atau mengabulkan atau memperkenankan ajakan engkau Muhammad kepada mereka yang beriman. Alladzina yasma'una, hanyalah orang-orang yang mau mendengar dengan mendengar penuh pengertian dan iktibar, dan mau mengambil pelajaran. Berarti ayatku menegaskan dengan kalimat innama, yang hanya menerima ajakan engkau, yang mau memperkenankan atau mengabulkan apa yang engkau lakukan, ajakan untuk beriman, itu hanya orang-orang yang benar-benar mendengar dengan penuh kesungguhan dan keseriusan. Urang nalai mandangaju pendengaran kebenaran itu nanamuh manarimonyo. Kalau indah talimoy nade sumbeenyo. Itu dan diinginkan oleh Allah. Tanang jelas.
Memang tidak semuanya yang mau menerima, tidak semuanya yang mau mendengar. Yang mau itu adalah orang yang benar-benar menerimanya itu penuh dengan pengertian, penuh dengan pemahaman, kemudian memang mau belajar. Itu gambaran jawaban Allah terhadap Rasulullah terkait dengan banyaknya penolakan, kemudian sedihnya Nabi terhadap kata-kata orang yang kafir terhadap Nabi. Maka dijelaskan, berarti banyak orang yang punya talingo, tapi belum tentu talingo itu tadi dipergunakan untuk mendengarkan kebenaran. Sehingga orang lalai punya talingo tapi tidak mendengar kebenaran, dan punya mata tidak mencaliak-caliak kebenaran, dan punya hati tidak merasu tentang hakikat kebenaran. Mereka dikatakan di dalam Al-Quran, ulaika kal an'am, mereka sama seperti hewan, sama seperti binatang. Baru kata-kata cobalah ada sarakan Jawi mana sebenarnya di dek tuan itu kecil, dek tuannya ada je patuh. Kini dikatakan Allah Ta'ala orang nantak itu diumpamuan sama seperti hewan ternak atau hewan lain. Nah, padahal membedakan manusia ku kan hewan loh. Membedakan manusia dengan ternak itu adalah awak punya hayawanun natiq. Awakku adalah hewan yang berpikir dan berakal. Kalau nak Jawi je kambiak, kabau lah tu, bau lagi nak dia bau fikir dia. Jadi makanya ajakan untuk beriman itu yang akan menerima hanya orang yang mau mendengar kebenaran itu tadi. Itulah para sayyid, para rasul-rasul tumbuh di jobana Nabi Muhammad ado pamane, Nabi Ibrahim ado yae, Nabi Nuh ado anake, Nabi Lut ado istriye. Begitulah para sayyid ujian-ujian terhadap para rasul-rasul Allah. Kemudian berikutnya wal mauta, dan mereka yang hatinya sudah mati. Kalau lah hati lah mati berarti lah nambah jalan oleh bangkai gitu lah. Jadi nama lelewan mau jodoh jalan-jalan mau putar-putar ini mudia mungkin kamari adalah mati hati. Nah, dengan matinya hatinya itulah kemudian tidak menerima kebenaran, tidak mau mendengar kebenaran kalau hatilah mati. Jadi di dalam tafsir dikatakan orang yang hatinya mati itu namanya disebutkan kafir. Itu nalah tak tutui, nalah tak kunci. Jadi kafir ini nalah tak tutui itu. Nak dong menemukan kebenaran. Allah serupakan mereka dengan mereka itu karena tiada mendengar. Ketiadaan mereka mendengar itu disebutkan dengan hatinya yang mati. Kalau hatinya yang mati, berarti lain-lain itu terdampak deh. Maka dikatakan oleh Nabi, inna fil jasadi mudghah, di dalam tubuh hawa itu ada namanya mudghah. Idza salahat kullul jasad. Kalau nan mudghah koelo, kalau mudghah kobarasiah, maka elok seluruh tubuh awak. Talingo, mata, elok berdampak lah dia. Kalau lah hatinya mudghah koelo. Wa idza fasada kullul jasad. Kalau nya rusak lo, berdampak lo merusak yang lain. Ala wa innaha huwal qalb. Ketahuilah sesungguhnya nan mudghah itu adalah hati.
Jadi di dalam tubuh awakku ada segumpal darah, segumpal daging namanya mudghah. Dan mudghah kono sebenarnya adalah hati. Kalau nyolai elok, jadi membawa dampak kepada yang lain. Kalau hati elok, telinga mau mendengarkan kebenaran. Kalau hati elok, mata bisa menjelek kebenaran. Kalau hati elok, muncul yang bisa menyampaikan kebenaran. Kalau hati elok, tangannya bisa mawai apalah nalalai kepada kebaikan. Kalau hati elok, kaki pun melangkah kepada jalan yang benar. Kan berdampak kesan itu. Ayo ke tubuh tadi, hati elok, kemudian matanya, telinganya dan segala macamnya menjadi elok. Tapi kalau hati mana tidak elok, pikiran menjadi tidak elok, mata tidak elok, mencalian tidak elok. Kok mata le do mata ado secara jasad, secara fisik ado, tapi tidak dipegunuan kepada kebaikan dek karena hati itu benar adalah sakit, hati itu benar adalah rusak. Itu mengko ada bengkel hati. Kan ada ustaz membuat sebuah konsep namanya bengkel hati. Kalau tu rusak kan diantar ke bengkel dah. Rusak tu dibeloknya ke bengkel. Ada bau ke oli lah, apa segala macam Awak kalau hati awak lah rusak lo, yo dibelok ada bengkel. Tak ada bisa ke dokter bengkel, kasurau bengkel, mengaji awak. Karena di dalam diri awak kau ada kebutuhan rohani. Hati awak tu memang ada bengkel rohani. Kau tubuh awak litak bisa awak agiah nasi. Kau tubuh awak hawi-hawi dia agiah air. Tapi kalau hati awak nalah keropos maka siraman rohani diingat firman Allah supaya muncul ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan kita selalu berzikir kepada Allah tenang hati. Zikir seperti mengingat. Untuk mengingat Allah tentu tahu Allah. Kalau lu tahu awak dengan Allah tu tak akan bisa ingat. Awak kenal seseorang baru awak ingat, oh lah kenal awak mah. Kan dekat tu nak. Baru tu bisa ingat awak. Dalam beribadah tak kata pula. Ibadah awak, solat awak tentu tahu lewat dan awak sembah. Maka bisa awak ingat. Maka dikatakan la yasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah kecuali awak mengenal dan awak sembah. Li kenal awak, li tahu awak dan awak sembah tu siapa? Apakah Allah itu hanya sebuah nama? Apakah hanya nama Allah? Apakah sekedar nama? Kasih dan kaji. Karena kau iya, kau galeh kau iya. Galeh besi iya. Kalau ambo meminta ayat, minta iya dan tanya dah. Apakah ayat itu benar aja yang kamu? Apakah ayat kau hanya sebuah nama? Belum tanya ke ada yang dan tanya dah ditulis dia ayat sih. Dan ayat itu nak ditulis dia udah tu nama asma. Tu namanya nama. Dia kira nama tulisan dia. Apakah awak mengenal Allah hanya sebatas nama? Tak.
Lalu kemudian ada yang namanya af'al. Ada af'al. Af'al perbuatannya aku nyemah ayat galeh ko nan sipai ko nak ko galeh ko tadi ada babantu bulik, ada sifat, ada bantuannya. Kemudian nan diminta nan sabanai nan waktu tu nan ayat tu anak adu di dalam galeh dan ayat sekedar tulisan tetapi zatnya ayat itu tadi. Maka untuk bisa awak maini Allah, kemudian awak mengenal Allah. Ikonan para lulu kita bisa memahami. Maka dengan awak berzikir kepada Allah, mengingat Allah, tidak sebatas secara hakikat. Aku berbeda secara syariatnya. Secara syariatnya yo sampai kalimatnya Allah, Subhanallah, La ilaha illallah. Kan wak baca tu, nan wak baca tu kalimatnya La ilaha illallah. Tapi tidak hanya sebatas nan dibaca, memahami awak apa nan wak baca. La ilaha illa Allah. Di duduan cici mana la, mana ilaha, mana ilah, mana Allah. Itu panjang banget. Jadi maka itulah kebutuhan dari hati awak kau tadi, rohani awak supaya tetap sehat, tidak mati dia. Itu pertanyaannya, apakah ada hati yang mati? Iya. Hati yang mati itulah payah. Makanya kalau di noman-noman sebenarnya dari kalimat La ilaha illa Allah, la itu disebut dengan tubuh atau tubuh yang secara fisik namanya. Paham perlu gitu. Kalau di dalam mengaji dalam konteks kajian tasawuf dari syariat, tarikat, hakikat dan ma'rifatnya diduduk Allah tentang la. Ba'anan la kan artinya nabi. La ilaha, tidak ada Tuhan, dinafikan. La sendiri adalah syariat, ilaha adalah tarikat, illa adalah hakikat, Allah dan ma'rifat. Duduk perlu dewa nama nan tullah, kemudian nama nan hati, nama nan nyawa, nama nan rahasia. Jadi di dalam sifat 20 awak pelajari sifat 20 ada namanya sifat nafsiyah wujud, ada sifat salabiyah, kemudian ada sifat ma'ani, dan ada sifat maknawiyah. Kalau sifat nafsiyah apa? Wujud. Kalau salabiyah apa? Qiyam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Jadi lalu kemudian ada sifat ma'ani. Sifat ma'ani ada kudrat, ada iradat, ada sama, ada basar, ada kalam, ada ilmu, ada hayat. Letak disitulah nan nyawa itu tadi. Letak di hayat. Hayat kalau hidup, kalau ada hayat, maka adalah kudrat. Kalau nak ada hayat, dia ada mengarik jawab. Kalau nak ada hayat, dia ada menengah jawab. Berarti kalau hati yang hidup, tanah gue bisa menggari, berjalan, pergi ke surau, pergi mengaji, dan segala macamnya. Karena ada hayat, ada hidup. Dia bisa mendengar, dia bisa melihat, bisa nyoba raja, bisa nyoba ngecek. Itu kalau ada hayat. Kalau hatinya hidup,
Maka hatinya itu tadi yang menggerakkan talimu mandanga dengan mandanga kebenaran. Mata bisa menjalin kebenaran. Mana batu, mana mulia, mana tidak mulia. Muncul mengecil pulau kadonan elok. Tapi kalau hati dalam hati, dah ada piakar leh. Muncul tak bisa mengecil. Dona batalinguan tapi nak do mandanga kebenaran tadi. Aiko je tadi. Jadi makanya disampaikan oleh Allah Ta'ala, hanya yang mendengar kebenaran itu, menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah orang yang mendengar dengan kebenaran. Kalau hatinya lain hidup, tapi kalau hatilah mati, itu tak bisa kamar. Kan kecuali hati lah mati. Ijo lain duit, fisiknya, jasadnya hidup, tapi hatilah mati. Maka di dalam kitab hikam kitab kajian tasawuf yang populer, mengandung banyak hikmah yang ditulis oleh ulama dari Mesir, Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau menyebutkan min alamati mautil qalbi, di antara tanda-tanda matinya hati. Beliau menyebutkan min alamati mautil qalbi, di antara tanda-tanda ciri-ciri kriteria hati yang mati itu adalah, yang pertama itu beliau menyebutkan dua di dalam kitab hikam itu. Yang pertama adalah adamul hazmi, ndak ada sedih do ala ma fataka minal muwafiqat. Kalau seandainya inyo meninggalkan kewajibannya, ndak ada sedih do. Tak tiga de dan wajib, tak tiga de wirid-wiridnya, ibadah-ibadahnya yang menjadi sebuah kewajiban. Tak tiga de atau talalaiannya atau kurang maksimal rasanya. Kalau tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa capek, itu namanya tanda hati dalam hati. Biasa saja, tidak sembahyang, biasa saja. Itu ciri-ciri hati dalam hati. Jadi ada rasa di situ, rasa capek, kemudian rasa khawatir tak tinggal, dia kurang maksimal rasanya. Ada sedih, ada ibu hati tapi kalau tak ada lah rasa ibu hati itu, tak ada rasa sedih ya iyalah tu lain. Tiga tu apa gak lain? Tu bahalo lain. Takah tu je jauh itu tak doa lah, tak ada rasa hati dalam hati. Sama awaknya keluarga awak, istilahnya seorang istri dia mengkhianati suaminya, biasa saja. Berarti itu tak ada cintaan, betul tak? Biasa saja. Itu kan tahu ya bahasa. Itu adalah gambaran betapa memang kalau tidak ada rasa sedih lain, tidak ada rasa ibu hati awak, tidak ada rasa capek, segala kewajiban yang menjadi kewajiban awak yang harus awak lakukan, yang harus awak penuhi, yang harus awak wujudkan, tidak ada di karajuan dah, tidak ada lo yang rasa khawatir dah, tidak ada rasa capek. Itu tanda-tanda lah mati hati. Harus ugi awak Dan kedua, tarkud nadami ala ma fa'altahu biwujudi zulat. Dan kedua ciri-cirinya adalah, tanda-tandanya adalah
dah ada penyesalan. Jadi kalau tadi dah ada cambe, dah ada khawatir. Apa kewajiban yang harus dikarajuan. Dan kedua, dah ada penyesalannya dah atas segala kesalahan dosa-dosa dan jumpa gue. Dah ada. Oh, jual gue dosa. Lah dosa itu kesalahan dan jumpa karajuan. Dah ada banyak saya. Cuek ini. Contohnya lah pembunuhan, kan ada kasus pembunuhan Tuhan. Dah ada je dia banyak saya bahkan ada lagi bunuhnya orang pacar itu orang dua itu. Ayah satu orang malah perlu ke polisi kan dekat tu orang itu. Kan tak ada rasa do, awak banyak buat sebagai contoh tak ada rasa penyesalan. Kalau tak ada tak ada hati lah mati. Awak kau kalau you dapat deh kalau salah tu awak tak salah awak ya Allah you berdosa awak sedih tapi kalau ada rasa banyak sawat kalau sudah merasa membuat maksiat membuat dosa boleh lewat ya khabar ibu adam itu jadi itulah yang dilihat terkait dengan hati yang mati. Jadi beliau adalah seorang ulama sufi yang bernama Ibrahim bin Adham. Telah ada disampaikan sebelum. Beliau menyebutkan dulu ada ketika beliau datang ke pasar Basra. Kalau dulu kan ulama kalau kibue yang mana mau kumpulan. Tahu lah ketika nyampai ke pasar ke balai ke pasar Kuala beliau Ibrahim bin Adham ke pasar Basra kota Basra beliau tiba di pasar berkumpul jamaah bertanya aku kaitannya dengan ayat bagi yang mau mengabulkan atau memperkenalkan ajakan Nabi itu orang yang mau mendengar dan jamaah aku masyarakat itu bertanya ke Ibrahim bin Adham. Ya Syekh, wahai guru kami, mumpung kami sadar masalah kini, ada dan taraso di hati dan tekilan-kilan dia batu. Anda bertanya kepada engkau, wahai Syekh. Aku buat tanya. Allah Ta'ala berfirman, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kamu akan aku perkenankan doamu, permintaanmu. Kalau sekian puluh tahun kami berdoa ya terlihat takahkonya terlihat tak ada perubahannya bahas sebenarnya lain benar itu perkataan Allah dalam Al-Quran ini tak PHP ya kawan PHP itulah bahasa nak gaul kini kan Allah Ta'ala bacaan berdoalah kamu serulah aku, berdoalah kamu akan aku perkenankan doamu. Dikejar Allah Ta'ala tergantung. Ialah berdoa kami setiap waktu, setiap saat berdoa kami. Ada doa aku dah doa cuma tuai dah. Lihat PHP ya kau cek. PHP pemberi harapan palsu. Takah tu kecil ya. Cik Tuhan bagi beri harapan palsu. Dijawablah deh. Ibrahim bin Adham. Oh ya bapak, ibu-ibu, abai-abai, bade-bade. Jangan Allah Ta'ala dari salahan. Jangan firman Allah Ta'ala lo dari kecil ini dapat tu. Pereso diri awak. Ada yang menyebabkan doa awak tidak dikabulkan karena hati mati. Hati awak tu dan mati, maka doa awak tu terhijab, tertutup di hati awak tu tadi. Itu dijawab deh Syekh Ibrahim bin Adham. Lalu beliau menjelaskan apa yang menyebabkan hati itu mati sehingga menjadi penghalang. Kan kau Nabi mengatur dia lah tidak disampaikan dia awak, lah didakwahkan dia awak, tak didakwai kecil awak. Maaf kau kepada hati itu badan adalah mati. Meminta kau Allah Ta'ala je, dan kabulkan doa Allah Ta'ala ada.
Bukan persoalan doa tidak dikabulkan. Kamu melakukan sesuatu yang menyebabkan doa kamu tidak terkabulkan karena hatimu mati. Hati itulah yang menjadi penyebab, menjadi penghalang, menjadi penghambat doa tidak dikabulkan. Bertanyalah, apa yang menyebabkan hati kami itu terhalang dengan Allah? Dijawab oleh Ibrahim bin Adham. Yang pertama, disebut dan pertama terkait dengan penyebab hati kamu itu terhalang, araftullaha walam tuaddi haqqahu. Kamu mengklaim, kamu menyatakan seolah-olah kamu mengenal Allah, lebih dekat dengan Allah. Yubbana Rasulullah kenal dengan Allah, sekadar kenal, tapi kamu belum menunaikan kewajiban kamu, hak Allah Ta'ala. Alun membayar kewajiban awak. Haknya Allah adalah Allah untuk disembah, kewajiban awak untuk menyembah Allah. Apakah sudah maksimal? Apakah sudah sempurna? Merasa kecil orang kini betul sok dekat, sok akrab, sok mengenal. Sementara kamu tidak mengenal lebih detail. Kamu tidak memenuhi, tidak menunaikan kewajibanmu kepada Allah. Kan ada orang yang sok kenal kan? Ada sok kenal, kamu kok sok akrab, sok dekat. Padahal apa yang menjadi kewajiban kamu sebagai hamba kepada Allah belum kamu tunaikan, belum kamu penuhi. Itu yang pertama yang menjadi penyebab terhalangnya doa karena hati dan tidak itu hati itu benar adalah mati. Periso diri awal. Ba'a mako doa wa aljo makbul dikenalkan ba'a dan sebenarnya diri awal. Awak kecewa yang mengaji tawil. Dia nak mengaji ko kalau kan dulu kedudukannya mengaji syariat. Syariat dipelajari, ia wajib belajar. Hati-hati godaannya. Wak belajar syariat itu kadang-kadang mengantarkan wak menjadi sombong. Merasa ahli, merasa rajin, merasa hebat, merasa aktif, merasa ini muncul dalam namanya kesombongan. Puncak dari penyebab mati hati itu adalah munculnya kesombongan tadi. Sombong merasa kok kuat, kok cadia, merasa cadia, pintar, merasa hebat, merasa berilmu dan segala macam. Sombong itu hati-hati kalau berada pada posisi syariat saja. Jelek dan dia udah terlalu awak aja jelek. Malah mewah kan. Ya awak jelek. Jadi pokoknya kamu mengenal, merasa mengklaim, awak mengklaim seolah-olah awak yang dekat dengan Allah. Setiap hari datang sasaran surau korot. Ini datang sasaran surau dah Pak. Datang sasaran surau dah ceritawi kan. Tapi dan substansinya kewajiban awak belum tertunaikan. Yang kedua, wa qara'tumul Qur'an walam ta'maluha. Awak merasa baca Quran, mengaji, tarawih, mengaji setiap pagi kok, tapi kamu belum mengamalkannya. Itu adalah bahagian dari penyebab matinya hati yang menjadi penghalang kita dengan Allah. Kemudian yang ketiga, idda'aitum hubba Rasulillah wa taraktum sunnatahu. Kamu menyeru, kamu menyatakan bahwa kamu adalah cinta kepada Rasulullah, tapi kamu meninggalkan sunnahnya. Amoko cinta Rasul, buat dalam majlis cinta Rasul, baca salawatan dan sunnah-sunnah yang lain.
banyak kata tinggal. Itu menjadi penghalang yudu. Yo memang maksimal awalnya. Kemudian idda'aitum adawat syaitan. Awak menyeru menyatakan awak benci kepada setan. Setan itu adalah musuh awak. Tetapi awak bersekongkol, bermitra, berbesti dengan setan. Itu aja. Kan tidak ada betul. Tidak konsisten. Tidak konsisten. Alai, kamu cinta, awas yang ini. Kamu cinta ingin masuk surga, tapi kamu tidak mengerjakan sesuatu jalan yang mengantarkan kamu ke surga. Kamu benci kepada neraka, tidak menyukai neraka, takut dengan neraka, tapi mengerjakan sesuatu yang mantan masuk ke neraka. Kamu sibuk dengan aib orang lain, mempunyai orang, memperkecil orang, tapi meninggalkan melihat aib diri sendiri. Kamu hadir pada prosesi pemakaman orang lain saat meninggal, tapi kamu tidak mengambil yang tibarnya. Begitulah beberapa hal yang disebutkan oleh Ibrahim bin Adham menjadi penyebab matinya hati manusia. Jadi maka kata Allah Ta'ala, yang bisa menerima ajakanmu itu hanyalah orang yang benar-benar mendengar dengan hati, mendengar dengan cinta, kemudian mau menerima ajakanmu untuk beriman dan masuk Islam. Sementara mereka yang hatinya mati itu tidak ada mampu mendengarkan kebenaran yang engkau sampaikan. Maka kata Allah, ya ba'athuhumullah, Allah akan membangkitkan mereka nanti di akhirat. Mereka yang menolak itu, mereka yang hatinya sudah mati, nanti akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, akan diberikan balasan. Lah sampai dakwah Rasul itu, lah diajak dari Rasul, lah berbagai macam cara. Ajak kabar dari mulai membantah, menolak, bahkan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Summa ilaihi yurja'un, kemudian kepadanya Allah mereka akan dikembalikan, maka kemudian mereka akan diberikan balasan terkait dengan amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Jadi akan ada masanya setiap manusia akan menerima balasan dari apa yang dikerjakannya. Semoga kita selalu kita sirami hati kita tumbuh berkembang menjadi hati yang baik, sehingga berdampak juga kepada anggota-anggota tubuh awak yang lain. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.